Pemirsa, kalangan pariwisata dan akademisi mengkritik hasil pungutan wisatawan asing PWA di Bali. Sebab pada Februari ini PWA sudah berlangsung selama setahun. Namun sangat disesalkan hasil pungutan PWA Bali sangat jauh dari harapan. Kalangan pariwisata dan akademisi menuding PWA salah perencanaan dan teknis pemungutan. Dengan iuran Rp150.000 per wisman, PWA di Bali ditargetkan mampu mendongkrak APBD Bali hingga Rp900 miliar. Nyatanya hingga akhir Desember baru tercapai 314 miliar atau 35%. Bali kehilangan penerimaan Rp600 miliar. Hal ini dikritik tajam kalangan pariwisata dan akademisi Bali pada acara Dialog Merah Putih yang digelar Rabu 29 Januari 2025 di Warung Bali Coffee Jalan Veteran Denpasar. Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya mengungkapkan kekecewaannya bahwa Perda nomor 6 tahun 2023 ini yang mentargetkan Rp900 miliar masuk ke APBD Bali, namun jauh dari harapan yakni baru 35%. Ia menilai potensi penerimaan Bali tak optimal karena salah dalam perencanaan, tata kelola, dan teknis pemungutan PWA. Dengan pungutan Rp150.000 atau $10 AS, harusnya bisa disinergikan dengan BRI yang sudah lebih dahulu bekerja sama dengan imigrasi, namun sayang tak berjalan optimal. PWA, jadi idenya sangat brilian ya untuk menjaga, merawat, dan melestarikan adat budaya, juga alam lingkungan. Nah ini itu peruntukannya PWA itu. Namun sayangnya PWA saat ini banyak kelemahannya. Hanya kita dapat mengkolek PWA itu kurang dari 35%. Sayangkan itu seharusnya itu pemanfaatannya sangat luar biasa. Maka dari itu sistemnya harus perlu ditingkatkan. Kerjasama dengan seluruh stakeholders yang ada. Itu yang harus terjadi ya. Jadi berbagai usulan saya akan sampaikan, dan di samping itu harus ada revisi daripada Perda itu sendiri. Pelaku pariwisata Panudiana Kun mengkritisi 6,4 juta wisman ke Bali baru memberi pemasukan Rp300 miliar, bagi Bali sungguh mengecewakan. Ini akibat kesalahan teknis menempatkan counter PWA di luar setelah wisman ambil barang dan urusan imigrasi. Seharusnya Pemprov Bali serius menempatkan SDM di counter PWA dan bisa link dengan VOA. Kedua, banyak juga turis yang belum tahu soal pungutan ini. Jadi ini kan penarikan itu bisa online, bisa offline. Offline itu harus ada manusianya yang duduk di counter. Kalau perlu ada counter kita untuk dari Provinsi Bali itu menarik PWA tadi yang $10 tadi. Kalau perlu ada 10 counter, meja-meja dekat itu, penarikan VOA itu. Dan ada tulisan PWA apa itu. Kalau di Google namanya pajak wisatawan asing. Kalau di Bali katanya pungutan wisatawan asing, kan hanya beda aja. Tapi itu memang kita mau langsung cepat, ya harus minta izin. Yang punya otorita kan Angkasa Pura. Nah, saya rasa akan dibolehkan. Ini kan ya harus Gubernur Bali yang turun. Saya rasa itu yang paling cepat, punya counter, manual, narik duit. Ya harapannya Bali lebih maju kan. Pertama ini yang sampah harus diselesaikan dan kemacetan harus diselesaikan. Sebenarnya nggak terlalu sulit amat itu, harus bikin keberanian gebrakan-gebrakan. Pengamat ekonomi Unwar yang juga Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional Unwar Dr. Putu Ngurah Suyatneyase menyatakan perencanaan, sistem, dan teknis pungutan PWA di Bali sangat lemah, termasuk dalam pengawasan. Perda sudah mengamanahkan sinergi dan kerjasama, namun dua hal itu menjadi langka di PWA. Bahkan tak jelas siapa yang mengawasi. Secara teori ia mengatakan ide pungutan PWA sangat bagus guna menambah APBD Bali. Namun faktanya sulit dilaksanakan, bahkan terkesan saling lempar tanggung jawab. Sebagaimana biasa yang lemah itu di kita itu ya, khususnya di Bali dan di tingkat nasional pada umumnya adalah perencanaan yang memang lemah. Kemudian juga di tingkat pelaksanaan juga sering tabrakan sana sini karena tidak ada koordinasi. Teorinya ada koordinasi tapi pelaksanaannya yang tidak terkoordinir dengan baik.
Karena ego sektoral itu sering muncul di antara instansi dan sering lempar tanggung jawab, sehingga pekerjaan menjadi tidak tuntas. Yang berikutnya juga pengawasan kita juga parah, ya, karena kita cenderung membiarkan saja apa yang sudah terjadi, yang kita sudah tahu tidak baik, tapi tidak segera respon untuk perbaikan. Nah, ini kelemahan-kelemahan ini. Dan yang penting juga pemerintah daerah Bali ini memang harus sudah mendorong kembali untuk budaya yang semakin produktif. Budaya produktif artinya budaya kerja, gitu. Ya. Jadi tidak membiarkan segala sesuatu yang sudah keliru, segera diperbaiki. Actionnya tadi sudah disampaikan. Action yang penting, jangan terlalu banyak kita diskusi atau rapat-rapat atau apa istilahnya, ngomong-ngomong saja istilah sekarang gitu, tapi tidak ada action. Pelaku pariwisata dan akademisi ini menyarankan pemimpin Bali yang akan dilantik harus bergerak cepat, tak lagi menunggu lama dan memperbaiki revisi Perda. Kemudian jalankan secara bertanggung jawab, terjamin akuntabilitas dan transparan. Untuk itu PWA harus didukung juga dengan kebijakan perangkat lunak dan perangkat keras. Desak Aryani dan Swece melaporkan.